Pendapat Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa bahagia bukanlah suatu perolehan untuk manusia, tetapi corak bahagia itu berlain-lain dan berbagai ragam menurut perlainan corak dan ragam orang yang mencarinya. Kadang-kadang sesuatu yang dipandang bahagia oleh seseorang tidak oleh orang lain. Sebab itu menurut undang-undang Aristoteles bahagia itu ialah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendak masing-masing. Beliau berpendapat bahwa bahagia itu bukan mempunyai arti dan satu kejadian, melainkan berlainan coraknya menurut tujuan masing-masing manusia. Adapun yang berdiri dengan sendirinya, dan tujuan setiap manusia yang hidup ialah kebaikan umum. Bahagia itu ialah tujuan tiap-tiap diri. Kelak setelah tiap-tiap diri beroleh bahagia yang dicarinya, barulah kemanusiaan umum itu melangkah menuju kebaikan untuk bersama. Kata Aristoteles lagi, kebaikan umum itu ialah suatu perkara yang bila telah tercapai, maka kita tidak berkehendak lagi kepada yang lain. Tetapi bahagia ialah anugerah Allah kepada tiap-tiap diri yang dipilihnya, yang boleh jadi orang lain tidak merasainya. Meskipun yang beroleh bahagia dengan yang tidak beroleh itu berkumpul setiap hari. Pendapat ahli-ahli fikir zaman sekarang. Ahli-ahli fikir zaman kini ada yang putus asa, yang kecewa dan ada yang merasa sukar sekali mencari bahagia itu. Henrik Ibsen, ahli fikir bangsa Norwegia tahun 1828 sampai tahun 1906, berkepercayaan bahwa mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja, karena jalan untuk menempuhnya sangat tertutup. Setiap ikhtiar untuk melangkah ke sana senantiasa tertarung, karena mula-mula orang yang menujunya menyangka bahwa perjalanan telah dekat, padahal dekat kepada jurang tempat jatuh. Beliau berkata, kita belum mencapai bahagia, sebab tiap-tiap jalan yang ditempuh menjauhkan kita daripadanya. Coba pembaca fikir, tidaklah patut filosof ini berpendapat. Demikian, berapa banyaknya kita lihat di dalam hidup ini manusia berikhtiar hendak mencapai bahagia dengan bermacam-macam jalan, tetapi boleh dikatakan tiap-tiap menempuh itu terjatuh di tengah jalan. Ada pahlawan yang mula-mula menyangka bahwa bahagia akan tercapai olehnya dengan jalan membela tanah airnya. Tiba-tiba, setelah tercapai olehnya kebahagiaan tanah air itu, setelah ia beroleh kemenangan, lupalah ia kepada bahagia yang ditujunya. Ia mencoba pula hendak merusakkan tanah air orang lain. Seketika miskin orang bercita-cita hendak kaya, karena bila harta telah cukup bahagia akan tercapai, sebab dapat membantu sesama hamba Allah. Tetapi setelah dia kaya dia menjadi sombong, harta bendanya disimpannya dan dia menjadi kikir, sebelum ia menjadi presiden atau menteri, atau anggota parlemen. Ia berjanji di hadapan rakyat bahwa dia akan membantah segala sifat yang zalim dan aniaya. Tetapi setelah kursi diperolehnya, berkisarlah kezaliman menteri yang hilang kepada menteri yang baru. Demikianlah antara lain contoh-contoh. Itulah sebab filosof Henrik Ibsen berkata bahwa mencari bahagia itu membuang-buang umur saja. Tetapi sikap yang beliau ambil itu adalah sikap putus asa. Thomas Hardy pun segolongan dengan Henrik Ibsen sama-sama putus asa di dalam mendaki, memanjat dengan bermacam-macam ikhtiar untuk mencapai bahagia. Bahagia itu tidak dapat juga. Golongan kedua, Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang masyhur itu, tahun 1828 sampai tahun 1910, berpendapat bahwa yang menjadi sebab manusia putus asa di dalam mencari bahagia, ialah karena bahagia itu diambilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Padahal segala bahagia yang diborong untuk sendiri itu mustahil berhasil, karena bahagia semacam itu tidak mesti mengganggu bahagia orang lain. Orang lain yang terganggu itu tidak pula mau berpangku tangan jika ia tersinggung. Dia akan mempertahankan diri. Oleh sebab itu bukan lagi menuntut bahagia memberi keuntungan, tetapi memberi kerugian bersama. Sebab itu pula nyatalah bahwa bahagia yang dituntut mestinya bukan buat diri sendiri, tetapi buat bersama, buat masyarakat. Karena tangan Allah adalah atas jamaah. Dari sebab bahagia dicari untuk bersama, dan segala manusia rindu mencapainya. Di sini timbullah persatuan keperluan dan persatuan keinginan. Timbullah kecintaan di antara bersama dan kehendak bertolong-tolong. Maka bahagia raya itu tidaklah akan didapat di dalam hidup yang gelap, melainkan pada kehidupan yang penuh nur, penuh cahaya gemilang. Hidup bercahaya dan berseri, ialah hidup yang sudi mengorbankan.
kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri untuk kesenangan dan kebahagiaan bersama, untuk menghilangkan segala permusuhan dan kebencian yang melekat di dalam jantung anak Adam yang terbit lantaran hawa nafsu dan syahwat, yang semuanya itu membawa manusia kepada gelap gulita. Inilah yang menjadikan dunia penuh dengan lakon kesedihan dan sandiwara yang menyeramkan. Hidup yang gilang gemilang itu dialah berkorban. Bertrand Russell, filosof Inggris pun sependirian dengan Tolstoy dalam hal ini. George Bernard Shaw, bintang filsafat dari Irlandia itu, dalam karangan sandiwaranya Manusia yang Maju, menghilangkan keraguan yang bersarang di hati manusia lantaran pengaruh pendapat Ibsen di atas tadi. Kata beliau, jadi manusia tidak kuat mencari jalan menuju bahagia, atau tak kuat menyingkir dari jalan sengsara dan celaka. Sekali-kali jangan ia putus asa. Ia mesti berpegang teguh dengan keberanian, ia mesti kuat. Tak boleh menyerahkan diri kepada sengsaranya dan tidak beruntungnya. Ia mesti tahu bahwa dahulu dari kita sudah berpuluh-puluh keturunan anak manusia yang menjadi korban. Ada yang sesat dan telah jatuh. Kita yang datang di belakang mendapat pengajaran baru daripada kejatuhan mereka. Kita mesti memilih jalan lain. Jangan jalan yang telah ditempuh, yang telah tersasar. Orang-orang yang menyebabkan manusia tak mendapat bahagia, kata Shaw pula, karena banyaknya salah manusia. Keriaannya berusaha bersungguh-sungguh untuk keuntungan seorang. Tidak memperdulikan seruan kehidupan sejati, yaitu kehidupan di dalam budi mulia. Tidak mengakui kerugian yang didapatnya lantaran kesalahan perbuatannya. Ada orang yang menyatakan bahwa kesalahan manusia karena tidak mempergunakan akalnya, tetapi dipergunakannya bukan untuk keramaian isi dunia, hanya untuk kerusakan dan untuk menghabiskan nyawa. Jadi kemajuan manusia pada masa ini bukan dalam budi pekerti, hanyalah dalam dunia amok dan merusak binasakan. Tidak seorang pun yang ingat hendak mencari obat. Bahkan semuanya lupa kesanggupan nenek moyangnya sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Apa yang diminum dan apa yang dimakan nenek moyangnya dahulu, itu juga yang diminum dan dimakannya sekarang ini. Kalau dia maju ke medan perang untuk melawan musuhnya, tidak ada orang lain yang bisa mencontoh bagaimana kejempolannya membinasakan jiwa temannya dan merusakkan tempat tinggal sesama manusia. Inilah penyakit masyarakat yang menyebabkan manusia terhindar dari bahagia menurut Shaw. Meskipun sedemikian rusak, Shaw tidak berputus asa untuk memperbaiki peri kemanusiaan dan untuk mencapai bahagia. Ia suruh manusia berani dan teguh hati. Segala kerusakan dan keonaran yang terjadi dahulu, sekarang dan nanti akan menjadi pengajaran bagi peri kemanusiaan seluruhnya. Itulah agaknya yang menjadi sebab maka Shaw berkata bahwa dalam abad ke-XX ini juga seluruh dunia akan menaruh perhatian besar kepada agama Islam. Pendapat Nabi Muhammad S.A.W. Sekarang marilah kita selidiki bagaimana pendapat Nabi Muhammad S.A.W. dari hal bahagia. Setelah kita lihat beberapa pendapat dari filsafat timur dan barat, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah, dengan apakah berkelebihan setengah manusia dari yang setengahnya? Rasulullah S.A.W. menjawab, dengan akal. Kata Aisyah pula, dan di akhirat, dengan akal juga. Kata beliau, bukankah seorang manusia lebih dari manusia yang lain dari hal pahala lantaran amal ibadatnya? Kata Aisyah pula. Rasulullah menjawab lagi, hai Aisyah, bukankah amal ibadat yang mereka kerjakan itu hanya menurut kadar akalnya, sekedar ketinggian derajat akalnya? Sebegitulah ibadat mereka, dan menurut amal itu pula pahala yang diberikan kepada mereka. Sabda Rasulullah pula, Allah telah membagi akal kepada 3 bagian. Siapa yang cukup mempunyai ketiga bagiannya, sempurnalah akalnya. Kalau kekurangan walau sebagian, tidaklah ia terhitung orang yang berakal. Orang bertanya, ya Rasulullah, manakah bagian yang 3 macam itu? Kata beliau, pertama baik marifatnya dengan Allah. Kedua, baik taatnya bagi Allah. Ketiga, baik pula sabarnya atas ketentuan Allah. Berkata setengah hukama, tiap-tiap sesuatu di dalam alam ini ada batas perjalanannya, tetapi akal tidak terbatas. Adapun manusia bertingkat-tingkat derajat akalnya. Laksana derajat wangi dari tiap-tiap bunga dari sabda Nabi itu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa derajat bahagia manusia itu menurut derajat akalnya. Karena akalah yang dapat membedakan antara baik dengan buruk,
akan yang dapat mengagih-agihkan segala pekerjaan, akal yang menyelidiki hakikat dan kejadian, segala sesuatu yang dituju dalam perjalanan hidup dunia ini, bertambah sempurna, bertambah indah, dan murni akal itu. Bertambah pula lah tinggi derajat bahagia yang kita capai. Sebab itu, menurut kehendak hadits tadi, kepada kesempurnaan akalah kesempurnaan bahagia. Akal manusia bertingkat. Kehendak manusia berlain-lain menurut tingkat akal masing-masing. Setengah manusia sangat cinta kepada kehormatan dan kemuliaan, sehingga simpang perjalanan dan segala ikhtiar dipergunakannya untuk sampai ke situ. Ia mau berkorban, mau menempuh kesusahan dari kesakitan, asal ia bisa mencapai kemuliaan dan kehormatan. Padahal setengah golongan tidak peduli semua itu. Buat dia, asal dapat mencapai hidup, tak mengganggu orang lain, cukuplah. Apa guna menghabiskan tenaga untuk mencapai kemuliaan dan kehormatan yang sebagai mimpi itu? Harta benda dunia, sebagian besar manusia berusaha mencari, bersusah payah, berhabis tenaga, tidak peduli hujan panas, haus lapar, kadang-kadang berhilang-hilang negeri, meninggalkan kampung, anak istri, dan handai taulan. Padahal ada pula golongan yang tiada peduli akan harta benda itu, asal hatinya tenteram di dalam halwat mengingat Tuhannya, sebagaimana kebiasaan ahli-ahli zuhud dan sufi yang masyhur. Asal lekat pakaian untuk penutup aurat, dapat sesuap pagi dan petang, cukuplah. Dia ingin kekayaan juga, tetapi kekayaan jiwa. Dia ingin kemuliaan juga, tetapi kemuliaan yang lebih kekal dari harta. Ada orang lupa siang, lupa malam, lupa kampung, dan lupa negeri, hanya untuk mencari pangkat, mencari tepuk kudut, mencari pujian, mencari beberapa keping emas, perak dan tembagai yang akan dideretkan di atas dadanya, yang dinamai orang bintang. Untuk itu ia tidak peduli negerinya terjual, tergadai, teragun harta benda pusaka nenek moyangnya. Padahal ada pula golongan yang tidak lekat di hatinya segala perhiasan yang tak kekal itu, karena dipandangnya bahwa segala barang-barang perhiasan dada itu tak lebih harganya dengan permainan kuda-kuda dan puput. Anak-anak, ada orang yang di mana-mana berniat hendak sebagai ayam putih, di tiap gelanggang kelihatan, terus di muka saja hendaknya, jangan sampai ketinggalan. Padahal ada pula orang yang benci pada segala yang ramai, berniat hendak memisahkan dirinya ke tempat sunyi, supaya tidak bergaul dengan manusia yang banyak ini, yang diikat oleh beberapa kemestian, yang memenatkan diri. Di tempat sunyi dia bebas mengingat Rabbul Izzati semata-mata. Segala perlainan dan perubahan tingkatan pandangan hidup manusia itu timbun karena perlainan tingkatan pendapat akal, berlainan pendapat karena berlainan pengetahuan, pendidikan, dan berlain pula bumi tempat tegak. Jika akal itu telah tinggi, karena tinggi pengetahuan ilmu, dipatrikan oleh ketinggian pengalaman, bertambahlah tinggi derajat orang yang mempunyainya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam alam ini, hakikatnya sama saja, yang berubah adalah pendapat orang yang menyelidikinya. Maka kepandaian manusia menyelidiki itulah yang menjadi pangkal, bahagia atau celakanya. Bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup, bertambah datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka. Oleh agama perjalanan bahagia itu, telah diberi berakhir. Puncaknya yang penghabisan, ialah kenal akan Tuhan. Baik marifat kepadanya, baik taat kepadanya dan baik sabar atas musibahnya. Tidak ada lagi hidup di atas itu. Disinilah timbul keheranan kita melihat orangnya yang setiap hari menyisir rambutnya, tetapi tak pernah menyisir otaknya. Berusaha membusungkan dadanya, tetapi tidak membusungkan hatinya. Digosoknya sepatunya, tetapi tidak digosoknya akalnya. Sehingga ia tak pernah bertemu dengan bahagia. Hanya mendengar dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Ia duduk dekat orang yang bahagia, tetapi dia jauh dari bahagia. Ada lurah yang dalam membatas mereka, padahal mereka berdekat duduk. Heran kita dengan manusia, ia takut rugi dengan hartanya, tetapi ia tidak gampang beroleh kerugian yang lebih besar, yaitu murka Tuhannya. Ia obati dengan sepenuh tenaga anaknya yang jatuh sakit, yaitu sakit badan. Tetapi tidak dicarikannya obat jika anaknya mendapat sakit batin, yaitu sakit akal. Kalau akal ini telah dilepaskan dari segala kungkungannya, hanya dihadapkan kepada zat yang menguasainya saja. Kalau telah datang zaman itu, akan datang pulalah perubahan yang besar di dalam pri penghidupan manusia. Terlepaslah manusia daripada ancaman sesama anak Adam. Tidak ada lagi tempat takut
melainkan Yang Maha Esa itu dua adanya. Segala barang yang ada di atas dunia ini, sama saja harganya, tidak berlebih berkurang. Harga emas sama dengan tembaga. Harga tanah sama dengan rumah batu. Harga segulung kertas koran sama dengan harga segulung uang kertas di dalam peti. Yang berubah bukan barang itu, melainkan penghargaan manusia atasnya. Misal yang dekat di hadapan kita, sampai cukup. Seorang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Meskipun di hadapannya ada sebuah buku berharga Rp1.000, sejilid dalam bahasa Inggris. Buat dia tidak lebih harganya daripada kertas pembungkus gula. Tetapi harga Rp1.000 itu, ialah bagi yang mengerti bahasa Inggris tadi. Pergilah ke pasar Loak Tuan, akan berjumpa dengan karangan filosof. Dijual dengan timbangan kilo. Rokok, walaupun bagaimana mahal, wangi dan menerbitkan nafsu bagi orang perokok. Bagi yang tidak merokok, tidaklah berharga sepeser pun. Penulis buku ini tidak menghargakan buah pala yang banyak berserak di bawah batangnya di dalam kebun di dusunnya. Tetapi seketika dia dimakan sebelum perang. Jika adalah orang yang hendak menjual kepadanya 10 sen sebiji, maulah dia rasanya membeli, karena sangat ingin. Kemudian bila telah pulang ke kampung, buah pala yang berlungguk di bawah batangnya itu, menengok saja pun, dia tak mau lagi. Jadi sampai sekarang belum juga dapat orang menentukan, kapankah masanya orang merasa bahagia. Orang rindu akan sesuatu sebelum ada padanya. Demi bila telah ada, hilanglah kerinduannya. Sebab segala isi dunia ini, indahnya sebelum ada di tangan. Rockefeller seorang yang telah kaya sangat. Dahulu sebelum kaya, dia sangat rindu hendak beroleh bahagia dengan kaya. Uangnya yang bermiliun. Sebanyak aliran minyak tanah Socon itu. Tidak ada harga lagi baginya. Yang lebih dirinduinya dan lebih dicintainya. Serta ia berasa bahagia jika diperolehnya. Ialah jika umurnya yang 97 tahun 1937 dicukupkan Allah 100 tahun. Menunggu 3 tahun lagi. Tetapi tahun 1937 itu dia mati juga. Tak dapat ditebusnya kekurangan yang 3 tahun itu dengan uang miliunan. Sedang di negeri Surakarta Hadiningrat ada pula seorang perempuan tua. Mok Suro namanya. Sudah 1,5 abad usianya 150 tahun. Dan hidupnya sangat miskin. Sudah berkali-kali dilihatnya raja diangkat dan raja mati. Dan karena miskinnya sudah kerap kali dia bosan hidup. Akan lebih berbahagialah dia kiranya. Kalau dia lekas mati, namun mati tidak juga datang. Kalau nasib itu boleh menurut kehendak kita, apalah salahnya diberikannya kelebihan usianya itu. Kepada Rockefeller barang 3 tahun saja. Tentu kalau bisa. Mau agaknya Rockefeller mengganti kerugian umur itu dengan separuh kekayaannya. Sebab itu, sekali-kali tidaklah bernama bahagia dan nikmat. Jika hati dan hayal kita, hanya kita perhubungkan dengan barang isi alam yang lahir ini. Yang harganya hanya menurut keinginan kita. Jangan terlalu diperintah oleh hayal, oleh angan-angan, oleh fantasi. Karena itu jugalah yang mengencongkan kita dari bahagia yang sebenarnya tujuan hidup. Yang mulanya tangis, akhirnya tertawa. Dan mulanya pahit akhirnya manis. Banyak manusia yang diperdayakan oleh cahaya sama, karena dia dalam gelap. Perasaannya didahulukannya daripada pertimbangannya. Dia datang kepada cahaya yang baru itu. Sampai di sana yang dicarinya tak ada sama sekali. Akan kembali pulang ke tempat asal. Jalan telah lebih gelap dari dahulu. Lantaran ia tak sabar menunggu cahaya yang sejati. Memang, sebab-sebab buat mencapai bahagia amat banyak. Tetapi kita manusia mencari juga yang lain. Dia ada dalam tangan kita. Tetapi kita cari yang ada di tangan orang lain. Karena yang di tangan orang itu kelihatan indah. Bintang-bintang bintang. Sekarang mengertilah kita bahwa segala sesuatu di dalam alam ini, baik dan buruknya, bukanlah pada zat sesuatu itu, tetapi pada penghargaan kehendak kita atasnya. Menurut tinggi rendahnya akal kita. Apalah gunanya pena emas bagi orang yang tak pandai menulis? Apalah harga Quran bagi seorang freeganker tidak beragama? Apalah harga intan bagi orang gila? Sebab itulah kita manusia disuruh membersihkan akal budi, supaya dengan dia kita mencapai bahagia yang sejati.